River Ranger Jakarta, komunitas peduli lingkungan di daerah Condet, Balekambang, Jakarta Timur. Awal terbentuk dari River Ranger berawal dari rasa prihatin terhadap lingkungan yang ada di bantaran sungai khususnya Condet, Balekambang. Jadi saya melihat di sana banyak anak-anak muda dan orang-orang tua yang menurut aku mereka banyak punya potensi yang akan menunjang kehidupan mereka dan bisa bersaing di dunia luar gitu. Namun kondisinya tuh nggak kondusif. Aku mau merubah mereka dengan edukatif tapi tidak dengan konfrontatif. Berawal tuh ketika saya di luar gitu ya, Jatim, karena kan tadinya ini tempat tinggal saya, kemudian lama di tempat luar pas udah 2010 setelah kuliah itu balik ke sini melihat kondisi itu udah parah gitu. Saya main merubah itu gitu. Terus dari situ melakukan pendekatan, melakukan observasi selama 3 bulan karena masyarakat di situ kan belum dekat lagi karena waktu itu main switch ya. Ketika dewasa siapa nih orang gitu kan. Melakukan pendekatan selama 3 bulan akhirnya jadilah River Ranger ini sebuah kelas dengan tujuan karena mereka di sore hari mereka melakukan kegiatan yang sifatnya negatif, itu dia bermain judi. Anak-anak, anak muda, orang tua semua bermain bersama di dalam satu ruang lingkungan. Mereka melakukan itu tanpa ada rasa bersalah karena habit mereka, kebiasaan mereka adalah melihat orang dewasa melakukan mereka nggak bisa menilai itu benar atau salah. Jadi kelas belajar di River Ranger khususnya ini kita adakan di hari Jumat dan hari Rabu. Tujuannya adalah untuk merubah kebiasaan mereka menjadi kebiasaan yang baik. Nah dari situlah saya membentuk program-program yang menunjang bagaimana nih kegiatan selanjutnya dan selanjutnya lagi gitu, agar mereka bisa terlepas dari habit yang tadi gitu, yang bermain judi. Nah dari situ program-program seperti bebersih bareng, terus mengenal lingkungan, barulah kita sisipkan satu persatu. Saik bersama anak-anak yang ingin mengikuti kegiatan belajar menuju ke dalam area observasi. Kegiatan belajar memang sengaja dilakukan di area hutan agar kegiatan belajar mengajar bisa lebih mendekatkan anak-anak dengan lingkungan tempat tinggal mereka dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungannya. Meskipun anak-anak belajar hanya dengan mengandalkan fasilitas seadanya, beralaskan terpal dan beratapkan rindangnya pohon-pohon tinggi, juga ditemani dengan nyamuk-nyamuk di sekitar kebun, namun anak-anak sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Pembelajaran yang diberikan berisi tentang pengetahuan umum dan kepedulian terhadap lingkungan, untuk menanamkan pola pikir cinta kebersihan dan cinta lingkungan kepada anak-anak. Karena menurut Saik menanamkan pola pikir tersebut kepada anak-anak jauh lebih mudah dibandingkan mendesak masyarakat yang sudah dewasa. Untuk kegiatan komunitas setiap harinya tuh nggak sampai setiap hari ya, karena kegiatan kita tuh ada 3. Yang pertama seminggu 2 kali di hari Rabu dan Jumat, dan ada event sebulan sekali namanya bebersih bareng. Setiap sebulan sekali komunitas ini mengadakan aksi membersihkan bantaran Sungai Ciliwung dengan mengajak warga sekitar dan teman-teman dari luar melalui media sosial. Kondisi Sungai Ciliwung udah parah. Kita perlu tahu gitu ya. Waktu kita sekolah SD kita diajarkan bahwa oksigen terbesar itu dihasilkan oleh pohon, ya kan? Ternyata itu salah. Jadi oksigen yang ada di bumi ini paling banyak dikeluarkan oleh terumbu karang, 70% ya, dan 30% itu jadi sisa. Dan kalau misalkan di Ciliwung, khususnya Ciliwung atau sungai gitu ya, itu udah kotor dan sampah dan plastik yang sampai ke laut menjadi mikroplastik, dan ikan-ikan makan mikroplastik, ikan-ikan karang mati, terumbu karang rusak. Bagaimana lagi kita dapat nafas?
nggak ada lagi oksigen yang kita pasok gitu. Apalagi sekarang udah banyak polusi dan terumbu karang rusak, itu bahaya banget ya. Terus kembali ke pertanyaan nih, kenapa memilih lingkungan? Karena ya tadi, karena kondisi di Condet tempat saya tinggal itu kondisinya kurang kondusif, jadi saya memilih itu. River Ranger juga memperkenalkan budaya Betawi yaitu silat. River Ranger juga sudah melakukan kegiatan menanam bibit-bibit pohon untuk melestarikan tumbuhan lainnya, serta mengajarkan anak-anak untuk mendaur ulang sampah plastik dengan teknik ekobrik. River Ranger Jakarta bukan hanya memberikan edukasi kepada masyarakat tempat tinggal, tetapi memberikan edukasi kepada masyarakat umum melalui channel YouTube-nya. Berikut adalah cuplikannya. Bagaimana cara melestarikan lingkungan? Hari ini kami akan sharing bagaimana kami memilah sampah anorganik di rumah kami. Sederhana sekali, kami cuma membaginya kepada 4 kategori supaya mudah diingat anak dan anak juga lebih semangat dan mudah mengerjakannya sendiri. Di kategori pertama adalah kategori paper dan cardboard. Di kategori ini semua bahan yang berbahan dasar kertas kita masukkan ke dalam sini. Termasuk juga di dalamnya adalah kotak ini, kemudian Tetra Pak. Tetra Pak ini harus dipotong, kemudian dibersihkan dalamnya dan dikeringkan baru boleh dimasukin. Kemudian semua kotak-kotak ini ya, Tetra Pak kecil, Tetra Pak besar, dan kertas-kertas. Semua kertas, semua jenis kertas. Oke. Dan di kategori kedua, di sini saya tulis metal atau besi, kemudian kaca, aluminium, staples, kaleng, dan kabel-kabel. Dan di dalamnya ini contohnya seperti kaleng, kemudian ini ya aluminium. Biasanya di dalam coklat itu ada seperti aluminium, tapi bukan aluminium. Gimana cara bedainnya? Nah, ada yang plastik yang dicampur dengan aluminium. Kalau misalnya kita keruak begini, kalau misalnya dia tetap pada bentuknya, berarti dia pure aluminium. Tapi kalau misalnya dikeruak terus habis itu dia balik lagi ke bentuk kayak bouncing gitu ya, gede lagi, itu berarti dia udah dicampur dengan plastik. Jadi itu bukan termasuk aluminium. Kemudian yang kecil-kecil seperti staples itu juga harus dicopot karena ini bahaya banget kalau misalnya dibuang ke TPA gitu ya, kemudian nanti bisa keinjek atau kena tangan pemulung, ini sakit sekali. Jadinya ini seperti staples atau ini silet gitu ya, paku juga termasuk, itu harus kita masukkan ke tempat-tempat kecil seperti ini, ke tempat kontainer yang nantinya bisa dikirimkan ke bank sampah gitu. Oke, lanjut. Kategori ketiga saya tulis di sini plastic wrap, multi layers, snacks, dan chocolate wraps. Jadi multi layers itu anak-anak udah tahu itu plastik yang berlapis-lapis. Jadi misalnya plastik yang bungkus ciki gitu ya, kalau misalnya kita ke lab tuh ada plastiknya, ada aluminiumnya, jadi ada lapis-lapisannya. Jadi ini adalah kategori plastik yang paling banyak isinya si kotak ini, karena semua di masa pandemi seperti ini kita banyak jajan, jadinya banyak sekali plastik-plastik sisa makanan. Jadi cici, tali rafia, bubble wraps juga termasuk. Karena bubble wraps ini sekarang sudah ada yang bisa terima, jadinya bubble wraps juga bisa dikirim ke bank sampah daur ulang. Kemudian permen, aduh ini pengakuan dosa banget ya. Coklat, terus ciki.
bungkus-bungkus seperti ini, itu semuanya masuk ke dalam kategori plastic wrap. Oke. Dan kategori terakhir yang keempat, saya tulis di sini plastik botol, plastik gelas, dan semua plastik yang keras. Ini mudah sekali dicerna anak-anak ya tulisannya. Jadi dari mulai Yakult, terus botol-botol, tempat makan, mika, sedotan, plastik. Ini semuanya harus dicuci dulu, dikeringkan, baru dimasukin ke dalam sini. Dan ada styrofoam juga. Dan ini ya, HDPE. Semua plastik-plastik yang keras ini. Nanti kita akan pilah lagi menjadi kategori-kategori yang lain supaya bisa dipilah untuk dimasukin ke bank sampah tertentu. Karena nggak semua bank sampah menerima semua kategori sampah. Jadinya kita harus pilah lagi. Nah, tadi adalah 4 kategori. Selain itu, River Ranger juga pernah mengadakan kegiatan bersama komunitas Saung Kreatif Buma dalam rangka mengenalkan anak-anak kepada alam dan dapat menjelajahi kebun salak agar anak-anak memiliki wadah untuk belajar sambil bermain. Dapat melatih anak berpikir lebih kreatif serta mengajarkan anak tentang kebersamaan satu sama lain. Berikut adalah hasil dokumentasi semua kegiatan dari komunitas River Ranger sejak tahun 2017 hingga saat ini.